Crystal Palace masuk 4 besar. Bungkam Juve, Napoli ambil alih pucuk. Madrid terpongkeng, tertinggal 4 poin. Santos selamat dari degradasi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AZ Alkmaar menjamu Go Ahead Eagles di Stadion Avas. Tim tamu unggul cepat pada menit ke-10 lewat suntikan melee Mullenstein. AZ Alkmaar membalas di menit ke-31 melalui tundukan Troy Parrott, umpan Matt DeWitt. Tuan rumah memimpin 2-1 usai bola sapuan Matt Stechel justru masuk ke gawang sendiri. Eagles menyamakan kedudukan pada menit ke-80. Mullenstein kembali mencetak gol. Dean James tampil penuh 90 menit dan menyumbang 3 umpan kunci dalam duel ini. Hasil imbang ini menempatkan Go Ahead Eagles di peringkat ke-10 klasemen dengan 18 poin dari 15 laga, sedangkan AZ Alkmaar berada di posisi kelima mengoleksi 25 poin. Dortmund menjamu Hoffenheim di Signal Iduna Park. Gol pertama lahir pada menit ke-42 ketika Julian Brandt menuntaskan umpan tarik Jan Couto. Memasuki babak kedua, tuan rumah menambah keunggulan. Menit ke-60, Nico Schlotterbeck mengonversi umpan Felix Maika. Kemenangan 2-0 ini membuat Dortmund meraih 6 kemenangan beruntun. Berkat hasil ini, Dortmund berada di posisi 3 klasemen Bundesliga dengan 28 poin, sedangkan Hoffenheim berada di posisi kelima dengan 23 poin. Duel Brighton versus West Ham di Amex Stadium berakhir imbang 1-1. West Ham sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-73 lewat George Bowen. Brighton akhirnya menyamakan skor pada masa tambahan waktu. Jorginho Rutter menembak masuk bola untuk membuat skor menjadi 1-1. Berkat hasil ini, Brighton berada di posisi ke-7 Premier League dengan 23 poin, sedangkan West Ham tertahan di posisi ke-18 dengan 13 poin. Fulham menjamu Crystal Palace di Craven Cottage. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-19 melalui Eddie Nketiah yang menuntaskan umpan Adam Wharton. Fulham membalas di menit ke-42. Harry Wilson membuat laga imbang 1-1 hingga turun minum. Memasuki akhir pertandingan di menit ke-88, Kapten Mark Gui menyambar bola dan mengubah skor menjadi 2-1. Berkat hasil ini, Crystal Palace berada di posisi keempat klasemen dengan 26 poin, sedangkan Fulham berada di posisi ke-15 dengan 17 poin. Laga Cagliari versus Roma di Serie A berlangsung di Unipol Domus. Roma harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-51 setelah Zeki Celik menerima kartu merah. Gol penentu akhirnya lahir pada menit ke-82. Umpan sepak pojok mengarah ke Gianluca Gaetano di tiang jauh yang membawa Cagliari unggul 1-0. Hasil ini membuat Roma menelan 2 kekalahan beruntun di Serie A dan tetap berada di posisi keempat dengan 27 poin. Sementara Cagliari naik ke peringkat ke-13 dengan 14 poin. Lazio menjamu Bologna di Stadio Olimpico dengan tuan rumah membuka skor lebih dulu pada menit ke-33 lewat Gustav Isaken yang memanfaatkan bola rebound. Bologna langsung membalas 3 menit berselang. Jens Odgaard menyamakan kedudukan. Lazio kemudian harus bermain dengan 10 orang di menit ke-77 setelah Mario Gila menerima kartu kuning kedua. Berkat hasil ini, Bologna berada di posisi kelima klasemen Serie A dengan 25 poin, sedangkan Lazio berada di posisi ke-10 dengan 19 poin. Napoli versus Juventus di Liga Italia digelar di Stadion Diego Armando Maradona. Tuan rumah unggul cepat pada menit ke-7 lewat Rasmus Højlund. Di babak kedua, Juventus menyamakan kedudukan di menit ke-59 melalui Kenan Yildiz. Napoli memastikan kemenangan 2-1 pada menit ke-78. Sundulan Højlund tak mampu dihalau Michele Di Gregorio. Hasil ini menempatkan Napoli di puncak klasemen sementara dengan 31 poin dari 14 laga. Juventus tertahan di posisi ke-7 dengan 23 poin. Napoli menutup tahun 2025 dengan catatan impresif setelah mengalahkan Juventus 2-1 di Stadion Diego Armando Maradona. Kemenangan ini memperpanjang rekor Napoli yang tidak tersentuh kekalahan di kandang sepanjang 2025 di ajang Serie A. Data Opta Paulo yang dikutip dari akun resminya di X mencatat bahwa Napoli membukukan 13 kemenangan dan 4 hasil imbang di kandang selama tahun ini. Prestasi tersebut menjadi yang pertama sejak 1987. Hasil ini menegaskan dominasi Napoli di kandang. Pertemuan Valencia versus Sevilla di Mestalla. Sevilla unggul lebih dulu pada menit ke-59 setelah umpan silang Oso dibelokkan Cesar Tariga ke gawang sendiri.
Di masa tambahan waktu, Hugo Duro memanfaatkan Kamelot untuk mencetak gol penyeimbang dan menyelamatkan 1 poin bagi Los C. Berkat hasil ini, Sevilla berada di posisi ke-13 klasemen La Liga dengan 17 poin, sedangkan Valencia berada di posisi ke-15 dengan 15 poin. Real Madrid menjamu Celta Vigo di Stadion Bernabeu pada pekan ke-16 La Liga. Tim tamu mencuri keunggulan pada menit ke-54 lewat aksi Williot Swedberg. Upaya Madrid membalas menjadi sulit ketika Fran Garcia dan Alvaro Carrera diusir dari lapangan. Celta akhirnya mengunci kemenangan 0-1 lewat gol kedua Swedberg di menit ke-90+3. Hasil ini membuat Madrid tertahan di posisi kedua klasemen dengan 36 poin dari 16 laga, sementara Barcelona memimpin dengan 40 angka. Real Madrid bermain di kandang sendiri dengan 9 pemain sejak menit akhir laga. Madrid harus menelan kekalahan 0-2 dari Celta Vigo dalam partai La Liga. Ini menjadi kekalahan kandang pertama Madrid dari Celta dalam 19 tahun. Kekalahan ini menambah beban bagi Madrid yang kini hanya memenangkan 2 dari 7 pertandingan terakhir. Selisih poin mereka dengan pemuncak klasemen FC Barcelona terbalik. Dari semula unggul 5 poin sebulan lalu, kini Madrid tertinggal 4 poin. Santos versus Cruzeiro di Serie A Brasil digelar di Vila Belmiro. Pertandingan memanas pada menit ke-26 ketika Tassiano membuka keunggulan. 2 menit berselang, tepatnya menit ke-29, ia kembali mencetak gol di kotak penalti. Santos memperlebar jarak sampai 3-0 lewat tembakan Joao Schmidt pada menit ke-60. Kemenangan ini memastikan Santos bertahan di kasta tertinggi dan berhak tampil di ajang Copa Sudamericana musim depan. Santos memastikan tempatnya di kasta tertinggi Brasil setelah meraih 3 kemenangan beruntun berkat kontribusi langsung Neymar. Neymar tampil penuh meski sempat mendapat saran operasi lutut dari tim medis. Keputusan tetap bermain justru berbuah 4 gol dan 1 assist dalam 3 laga terakhir. Hasil tersebut bukan hanya menjauhkan Santos dari zona degradasi, tetapi juga membuka peluang menuju fase grup CONMEBOL Sudamericana. Setelah peluit panjang, Neymar terlihat emosional memeluk pemain dan staf satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Bek kawakan asal Spanyol Sergio Ramos resmi menjadi free agent setelah kontraknya dengan Monterrey berakhir. Setelah laga semifinal Apertura 2025 melawan Toluca, yang juga menjadi penampilan terakhirnya di Liga MX, Ramos mengonfirmasi bahwa itu adalah pertandingan pamungkasnya bersama klub Meksiko tersebut. Usia 39 tahun tak menghentikannya untuk terus berambisi. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Ramos mengincar klub baru sebagai langkah lanjutan. Tanpa niat pensiun, Ramos masih berupaya mengejar satu target terakhir, masuk skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Lille resmi mengikat Ayub Bowadi dengan kontrak baru hingga 2029. Meski begitu, klub Ligue 1 tersebut tidak menutup peluang melepas sang gelandang muda. Menurut laporan jurnalis Santi Auna dari Foot Mercato, Lille siap bernegosiasi jika ada tawaran mencapai 60 juta euro. Bowadi yang baru berusia 18 tahun menjadi salah satu talenta menjanjikan di Prancis. PSG masih memantau situasinya, tetapi nilai tersebut dinilai terlalu besar untuk pemain yang masih dalam tahap perkembangan. Paris Saint-Germain dipastikan bisa kembali mengandalkan Désiré Doué setelah sang penyerang muda memperoleh izin medis untuk bermain. Laporan dari LQP menyebutkan bahwa Doué telah melewati 2 sesi latihan penuh tanpa keluhan dan tim medis memberikan sinyal positif atas perkembangan kebugarannya. Luis Enrique siap memasukkan nama Doué dalam daftar pemain untuk menghadapi Athletic Bilbao pada laga ke-6 fase grup Liga Champions. Kehadiran pemain 20 tahun itu dianggap penting karena perannya dalam skema serangan PSG selama beberapa pekan terakhir. Fiorentina mengambil langkah tegas dengan memberikan pengaman tambahan bagi para pemain, staf, dan keluarga mereka. Keputusan ini diambil setelah muncul ancaman kekerasan menyusul La Viola yang belum pernah menang hingga pekan ke-14 Serie A dengan hanya mengumpulkan 6 poin. BBC melaporkan bahwa salah satu ancaman paling serius diterima oleh istri bek Fiorentina, Dodo, yang membagikannya melalui media sosial. Klub menilai intimidasi semacam ini tidak dapat diterima dalam olahraga maupun kehidupan bermasyarakat. Alvaro Morata kembali mengalami masa sulit di Italia. Penyerang Spanyol itu harus ditarik keluar saat Como menghadapi Inter setelah bermain hanya sekitar 30 menit. Laporan Gianluca Di Marzio menyebut Morata mengalami cedera otot aduktor pada paha kiri. Pihak klub memprediksi ia bakal absen setidaknya 4 pekan dan masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Musim ini,
Morata sudah tampil 15 kali bersama Como, namun belum mencetak satupun gol. Kondisi ini kian menambah tekanan terhadap kliennya di Serie A. AC Milan disebut membuka opsi pertukaran pemain untuk mendatangkan Robert Lewandowski pada bursa Januari mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, pihak Milan akan bertemu dengan agen Pini Zahawi untuk membahas kemungkinan menukar Christopher Nkunku yang baru bergabung dari Chelsea pada musim panas lalu dengan biaya 38 juta euro. Lewandowski sendiri memasuki 6 bulan terakhir kontraknya di Barcelona. Klub Italia itu ingin membawanya lebih cepat untuk memperkuat lini depan dalam persaingan gelar. Girona berupaya memperbaiki performa setelah terperosok ke posisi ke-18 klasemen La Liga. Menurut laporan Cat Radio, klub asal Catalonia itu sedang bernegosiasi untuk meminjam gelandang muda Barcelona, Marc Bernal. Pada bursa Januari, pemain 18 tahun tersebut baru pulih dari cedera ACL. Namun masih dianggap salah satu talenta paling menjanjikan di La Masia. Barcelona disebut bersedia melepas Bernal sementara demi menambah menit bermainnya, meski resiko kekurangan stok gelandang berpotensi muncul jika cedera kembali menghantam skuad utama. Barcelona memilih langkah konservatif untuk menangani cedera bahu Dani Olmo setelah gelandang berusia 27 tahun itu mengalami masalah saat mencetak gol melawan Atletico Madrid. Menurut laporan Mundo Deportivo, keputusan menunda operasi dilakukan demi menghindari absen panjang yang bisa mencapai 4 bulan. Olmo sebelumnya pernah menjalani operasi bahu saat masih bermain untuk RB Leipzig pada 2023. Resiko cedera berkepanjangan dikhawatirkan menghilangkan peluangnya tampil di Piala Dunia tahun depan, sehingga Barca kini fokus pada penguatan sendi sebelum mempertimbangkan tindakan bedah. Real Madrid mulai membuka peluang melepas Rodrigo pada bursa musim panas mendatang dengan bandrol sekitar 70 juta euro. Defensa sentral yang menyebut bahwa keputusan klub berkaitan dengan minimnya kontribusi sang penyerang musim ini. Xabi Alonso masih menilai Rodrigo punya kualitas, tetapi pihak manajemen ingin peningkatan nyata dalam efektivitas dan konsistensinya. Rodrigo baru tampil 16 kali dengan 446 menit bermain tanpa mencetak gol dan hanya 4 kali menjadi starter. Situasi tersebut ikut menarik perhatian Liverpool, Manchester City, Manchester United, Bayern hingga PSG. Back Eder Militao diyakini mengalami cedera serius pada paha saat laga Real Madrid versus Celta Vigo, dan klub dikabarkan sangat khawatir bahwa sang bek bisa absen dalam waktu lama. Kabar ini muncul setelah Militao tampak mengalami ketegangan otot di bagian hamstring. Kemungkinan terdapat robekan dalam pertandingan tersebut. Klub langsung menjadwalkan tes medis Senin pagi untuk menentukan tingkat keparahan cedera. Situasi ini membuat Madrid kembali tertekan secara defensif, terutama mengingat Militao baru saja pulih dari cedera ACL musim lalu. Real Madrid dikabarkan siap memperpanjang kontrak Antonio Rudiger setelah menilai sang bek masih lebih baik dibandingkan sebagian besar opsi yang tersedia di pasar. Onda Cero yang menyebut klub merasa performa Rudiger masih berada di level tertinggi dan tidak mudah digantikan. Los Blancos sebelumnya terus dikaitkan dengan sejumlah bek baru, tetapi keputusan yang berkembang justru mengarah pada mempertahankan pemain Jerman tersebut. Rudiger disebut menginginkan kontrak 2 tahun, sementara Real Madrid diyakini hanya menawarkan perpanjangan 1 tahun. Liverpool dipastikan tidak bisa menurunkan Connor Bradley saat menghadapi Brighton pada laga Liga Inggris akhir pekan ini. Bek kanan asal Irlandia Utara tersebut menerima 1 laga larangan bermain setelah mendapat kartu kuning kelima musim ini dalam hasil imbang 3-3 kontra Leeds. Tanpa Bradley, Arne Slot harus mencari alternatif di sisi kanan pertahanan. Dominic Szoboszlai dan Curtis Jones juga disebut berpotensi mengisi posisi itu. Bradley tetap bisa dimainkan di Liga Champions ketika Liverpool bertemu Inter Milan pada Selasa mendatang. Liverpool disebut mulai mempertimbangkan penjualan Mohamed Salah pada bursa Januari 2025. Laporan dari Cut Offset yang dikutip Anfield Index menyebut hubungan antara Salah dan pelatih Arne Slot memburuk setelah hasil imbang 3-3 melawan Leeds United. Sang penyerang merasa diperlakukan tidak adil dan mengaku masa depannya belum pasti setelah Piala Afrika. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027, minat dari klub Liga Arab mulai muncul karena situasi genting ini dianggap jadi momentum tepat bagi Liverpool untuk mempertimbangkan opsi terburuk melepas ikon mereka. Striker Chelsea Liam Delap diprediksi harus menepi selama 6 hingga 8 pekan setelah mengalami cedera bahu dalam laga Premier League melawan Bournemouth. Penyerang berusia 22 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena mengalami benturan yang cukup serius.
Informasi mengenai durasi pemulihan delap disampaikan oleh jurnalis Talksport Alex Krug yang menyebut kondisi sang pemain memerlukan penanganan lanjutan. Sejak bergabung dari Ipswich Town musim panas lalu, Delap baru tampil 11 kali. Tottenham Hotspur dikabarkan sedang meninjau dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan gelandang Yves Bissouma. Laporan dari The Sun menyebut, rekaman video memperlihatkan Bissouma menghirup nitrous oxide dari balon saat sebuah acara pada November. Perwakilan klub menyampaikan kepada kantor berita PI Media bahwa kasus tersebut akan ditangani secara internal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.